Bunda Sari di podcast Ngobrol Asik. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu sebagai narasumber kita kali ini, yaitu ada Kak Caca. Guys, Boleh Kak perkenalkan dulu? halo semuanya, kenalin aku Nurkalisa Salsabila. Teman-teman bisa manggil aku Caca. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Oh, dipanggil apa tadi Kak? Caca. Halo Kak Caca, salam kenal ya Kak Halo Caca. semuanya. Kali ini kita podcastnya bakal ngebahas tentang komunikasi massa. Nah teman-teman, dari sini kita bakal ngedengerin nih materi dari Kak Caca. Apa sih komunikasi massa itu dan fungsinya sih apa sih gitu kan? Kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang bakal Kak Caca bahas sama kita semua kali ini. Yaitu ada pertanyaan pertama dari teman-teman semua, yaitu menurut Kak Caca, apa sih komunikasi massa itu dan mengapa komunikasi massa ini penting dalam kehidupan masyarakat? Oke Din, kita langsung berarti masuk ya Iya, ke boleh, komunikasi Kak. massa itu. Nah, komunikasi massa itu adalah suatu penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator atau seseorang yang ingin menyampaikan pesan itu kepada masyarakat banyak. Gitu loh, Din. Simpelnya, kamu sebagai komunikator ingin memberikan kepada masyarakat luas mengenai informasi yang ada sama kamu. Nah, tapi bukan sekedar informasi aja nih teman-teman, bukan sekedar komunikasi aja, tetapi melewati media massa. Apa contoh media massanya? Nah, contohnya apa tuh, Din? Apa tuh Kak? Nah, contohnya deket banget sama kita, seperti nonton di televisi. Nah, radio, habis itu kayak berita-berita online kayak Kompas itu kan, Din, itu masuk ke media massa. Dan selanjutnya yang deket banget sama kita yaitu media digital sosial seperti Instagram, Facebook gitu kan, Telegram. Nah, Yang itu sering kita pakai ya, Iya, Kak, IG itu yang- juga. Iya, emang Din, itu adalah yang disebut dengan media massa. Oh. Kenapa penting media komunikasi massa ya? Iya. Nah, kenapa penting? Karena misalkan nih kita di wilayah Sumatera. Nah, pas banget nih Din, kita sekarang di wilayah Sumatera. Iya, Nah, pas Sumatera banget ya, Kak. ini iya kan berita sedang booming banget sekarang itu adalah mengenai bencana alam. Nah, bagaimana ya orang daerah luar Sumatera mengetahui nih kita di Sumatera itu mengalami bencana alam? Nah, melewati media massa. Dengan media massa itu dapat membantu teman-teman yang berada di luar Sumatera mengetahui apa yang terjadi di Sumatera pada saat ini. Nah, begitulah contoh relevannya yang bisa kita ambil. Nah, supaya teman-teman juga mengetahui dengan simpel, nah apa itu komunikasi massa dan apa sih pentingnya gitu lagi. Oh gitu ya Kak, ternyata komunikasi massa itu sangat dekat ya sama kita ya teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya itu, bentuk dari komunikasi massa itu apa aja sih Kak? Nah, kalau mengenai bentuk itu ada 3. Kalau secara terstrukturnya itu bentuk komunikasi itu ada 3. Nah, yang pertama bentuk komunikasi itu media cetak. Nah, contohnya media cetak itu apa? Seperti koran atau majalah-majalah yang biasanya dilempar-lempar tiap pagi. Nah, mungkin pada saat sekarang, di zaman sekarang jarang ya kita yang baca-baca berita, majalah-majalah koran itu jarang, tapi itu masuk ke bentuk media. Nah, media cetak. Nah, yang kedua yaitu media ya, seperti infografis. Seperti contohnya itu berita-berita di televisi. Nah, seperti V1, SCTV, Metro. Nah, sering kan memberikan berita-berita. Iya. Nah, informasi itu. Nah, di situ itu bisa dibilang media infografis. Nah, yang ketiga yaitu media dari digital. Nah, media digital itu apa? Ya seperti kita bilang tadi, Din. Oh iya. Apa? Media digitalnya itu Instagram, Facebook, dan banyak lagi yang WhatsApp apalagi ya Iya. Kak ya. Apalagi kita lihat status orang di WhatsApp. Nah, kan kita langsung tahu, oh ada ini kejadiannya, ada berita ini nih gitu loh. Nah, itu Din kalau bentuk-bentuk dari media komunikasi massa. Oh gitu ya Kak. Kalau selanjutnya itu pasti ada ciri-cirinya ya Kak. Ciri-cirinya apa aja sih Kak? Ciri-cirinya ya Din. Sebenarnya ciri-cirinya itu udah jelas kalau misalkan kita berbicara mengenai komunikasi massa. Massa itu kan
emang media massa, sepasti kita akan memakai media digital dan media massa lainnya. Nah, itu ciri-cirinya. Apapun komunikasi atau pesan yang disampaikan dengan media, nah itu masuk ke media komunikasi massa, teman-teman. Nah, kemudian apa? Ciri-cirinya itu bersifat terbuka dan umum. Karena yang namanya media digital, pasti itu semua siapapun itu, tidak memandang kasta, tidak memandang daerah manapun dia, seluruh dunia bisa mengakses media digital. Nah, itu dia, bukan kayak seperti kita di Indonesia, Indonesia aja yang bisa mengakses media, bukan. Apalagi di seluruh dunia kan sudah memakai namanya gadget. Nah, itu sangat berpengaruh banget. Oh gitu ya Kak. Berarti kita udah ngebahas apa itu komunikasi massa, udah ngebahas bentuknya, udah ngebahas ciri-cirinya. Nah sekarang itu kita akan ngebahas fungsi dari komunikasi massa itu apa sih Kak? Oke, Dit. Fungsi apa kegunaannya Iya. ya komunikasi massa ini? Nah, fungsinya itu yang pertama mengetahui berita-berita apa yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kedua ada juga media itu berfungsi untuk pendidikan. Nah, edukasi gimana para moms misalnya ya yang punya anak, nah bisa mengetahui berita-berita, bukan berita sih, kayak pelajaran yang bisa diambil dari Internet ini ya, internet gitu. Apalagi banyak internet di zaman sekarang kan, televisi, media di HP pun bisa dipakai. Nah, kemudian yaitu fungsinya hiburan. Kenapa hiburan? Kenapa tuh Kak? Karena pasti udah banyak orang nih, televisi, HP, laptop, semuanya itu pasti mereka untuk hiburan, apalagi adanya TikTok. Nah, itu pasti banyak tuh yang scroll TikTok, itu hiburan semata aja, untuk dia capek langsung buka TikTok, scroll. Nah, untuk apa? Untuk menghibur kesenangan diri. Nah, itu banyak sebenarnya kalau fungsi dari media massa ini. Gitu Kak. Sebenarnya media massa ini banyak banget ya fungsinya teman-teman. Kayak kita yang suka nonton drakor apalagi kan, kayak kata Kak Caca tadi, kalau kita tuh bisa banget tuh menghibur diri nonton drakor, nonton apa kayak One Piece, kayak apa kayak gitu kan Kak. Nah, mungkin selanjutnya itu bagaimana sih Kak peran komunikasi massa ini di era digital saat ini Kak? Nah, kalau peran komunikasi ya. Nah, perannya ini sudah pasti itu penting banget gitu. Nah, perannya itu efektif sih, karena dengan adanya media massa ini membantu kita, apalagi masyarakat Indonesia dan di dunia lebih tepatnya, itu penting banget itu, karena dengan 1 detik boom langsung. Kalau misalkan kita masuk ke media sosial, apapun beritanya itu satu dunia udah tahu tuh. Nah, penting banget itu. Nah, tetapi dengan adanya seperti itu, kita sebagai masyarakat juga harus bisa nih memilah apakah berita yang disampaikan ini benar apa tidak. Oh iya, karena banyak di zaman sekarang itu banyak yang hoax ya Kak. Nah, itu banyak nih kita yang kemakan hoax. Nah, dibilang pada jam segini terjadi tsunami di sini. Nah, padahal belum tentu benar. Harus dipilah-pilah lagi. Dipilah-pilah lagi. Berita-berita gitu. Berita-berita yang harus kita ambil nih. Nah, gitu itu. Nah, butuhlah kita itu harus adanya literasi. Kita harus benar-benar nih, ini beritanya gini, ya apa tidak, dilihat lagi, kita literasi lagi, ini nih apakah benar atau sekedar hoax. Banyak tuh yang pada saat sekarang untuk mereka viral, mereka terserah bebas membebaskan hoax tuh kan, ngedapat view yang banyak gitu ya Kak. Nah, itu makanya jadi teman-teman yang lain juga harus bisa memilah-milah berita itu apakah benar atau palsu gitu lagi. Iya. Terus kalau misalnya keterampilan komunikasi itu apa sih Kak kalau di depan umum itu? Keterampilan apa nih? Keterampilan komunikasi di depan umum tuh apa sih Kak? Keterampilan komunikasi di depan umum itu udah jelas tuh adalah sebuah penyampaian pesan kita nih dengan asyik tapi masuk di penonton. Kita banget itu. Nah, jadi kita
kita bukan hanya sekedar kalau misalkan kita ngomong masalah baku, nanti teman-teman pasti akan bosan nih dengernya. Iya, Nah, boring. jadi kita boring. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh penonton. Apalagi bahasa intonasi kita ini. Nah, harus masuk sama penontonnya. Gitu ya, Kak. Iya, jadi bukan hanya sekedar kita bikin video abal-abal langsung booming, view-nya banyak. Jarang juga sih, biasanya ada persiapan orang untuk berkomunikasi di media massa. Gitu ya, Kak. Kalau menurut Kakak gimana sih tips and triknya kalau kita bakal ngomong di depan massa gitu? Kayak public speaking kita Kak yang dititukin apa sih Kak? Aduh, nggak tahu. Oke. Kalau tips and trick ya Din ya. Iya. Duh, aku jadi ngerasa gimana ya ditanyain masalah tips ini. Nah, tapi kalau tips dari aku nih, kalau yang pertama kita emang kalau memberikan informasi nih contohnya di media massa. Iya. Pertama kita pasti akan harus memikirkan materi yang kita sampaikan. Nah, kita validasinya gini loh. Kita lihat berita ini, berita A. Nah, berita A ini beneran nggak? Nah, kalau misalkan kita lihat cuman dari satu sudut pandang, nah takutnya yang lain maka akan salah gitu loh. Sama kayak pemilahan berita yang hoax dan yang berita gitu. Gitu Jadi ya, kita harus lihat beberapa sudut pandang, nah baru kita bisa jelaskan nih. Nah, beritanya seperti ini gitu loh materinya kan. Nah, kemudian bahasanya sederhana. Kalau misalkan bahasanya terlalu tinggi, apalagi masyarakat awam kan juga nggak ngerti ya, apalagi kita akan memikirkan hal-hal apa ya yang disampaikan sama orang nih. Sebenarnya kayak nggak masuk loh di pikiran mereka. Karena bahasa itu terlalu ilmiah gitu loh, terlalu tinggi, baku, terlalu tinggi. Jadi kayak apa ya maksud dia gitu. Nah, habis itu bahasa intonasi kita tuh harus tenang, santai, dan mudah dipahami oleh teman-teman lainnya supaya teman-teman juga asik dengerin kita. Gitu ya, Kak. Itu deh tips and trick dari aku. Makasih banget ya Kak tips and triknya nih. Teman-teman bisa ngambil dari Kak Caca di mana kita harus intonasi kita harus santai, nggak boleh tegang-tegang banget ya Kak. Terus kita juga harus milah-milah nih kata-kata yang harus kita keluarin dari mulut kita ini, kayak apa aja sih kata-kata yang tepat untuk obrolan kita biar obrolan kita tuh nggak bosan, nggak boring gitu ya Kak. Apalagi kalau misalkan kata-kata kita itu menyakiti orang lain, itu nggak boleh banget ya teman-teman. Harus harus ngejaga hati teman-teman kita juga, ya nggak sih Kak? Iya bener banget. Iya. Oke guys, kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast kali ini di mana komunikasi massa itu sangat penting untuk kita semua ya guys. Di mana dari pengertiannya, ciri-cirinya, bentuknya, dan juga peran dari komunikasi massa ini. Nah, selain itu, keterampilan komunikasi juga sangat penting untuk kita. Dimana kita harus public speaking sama orang lain, cara kita ngobrol sama orang lain, ya kan? Cara gimana sih kita memilah kata untuk ngobrol sama orang lain biar teman-teman kita tuh nggak sakit hati sama kita. Nah, mungkin dari materi kita, dari narasumber kita ini sangat penting untuk kita sehari-harinya untuk diterapkan. Oke Kak, terima kasih ya Kak udah datang ke podcast kita kali ini. Banyak banget nih informasi yang udah Kak Caca sampaikan untuk kita semua ya teman-teman. Iya, sama-sama Dinda dan teman-teman semuanya. Nah, aku juga merasa berterima kasih nih udah ngundang aku di podcast menjadi narasumber atau bintang tamu ya di podcast Ngobrol Asyik. Aduh, makasih banget ya Kak. Mungkin sekian dulu ya podcast kita kali ini. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you. Bye guys.